Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hamadi Sekudan Karang kembali hadir dalam dialog khusus pada hari ini. Ya, pemirsa, tantangan perekonomian saat ini sangatlah berat. Masyarakat berada dalam kondisi waspada dan sangat berhati-hati dengan membatasi bepergian dan konsumsi. Tentunya hal ini berimbas kepada transaksi jual beli di pasaran. Berbagai elemen yang terkena imbas sebut saja restoran, pasar, pusat perbelanjaan, transportasi, hingga para pemilik IKM termasuk juga para perajin ataupun pelaku di dalamnya. Berbagai strategi pun dilakukan untuk membangkitkan IKM Bali. Nah, bagaimana pameran IKM Bali Bangkit 2021 tahap keempat menjadi topik kita atau menjadi hal yang akan kita bahas pada hari ini. Sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama, Bapak Wayan Jarte. Beliau adalah Kadis Perindak Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Kadis. Om Swastiastu. Punapikatra niki. Astum kara becik. Sehat selalu ya, Pak ya. Sehat. Salam sehat selalu nggih. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir di studio pada hari ini. Dan hari ini pun kita sudah menghadirkan Sekretaris Dekranasda Provinsi Bali, Bapak Ana Agung Ngurahmani Wisesa. Om Swastiastu, Pak Agung. Swastiastu. Punapikatra niki. Kena. Sehat selalu nggih. Sehat selalu. Baik. Terima kasih juga sudah hadir dan yang pastinya hari ini kita menghadirkan secara langsung ini pemilik dari di Object Art. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas. Ada Putu Pardika. Om Swastiastu, Pak Putu. Apa kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat. Selalu ya. Sehat. Ikut pameran juga di IKM Bali Bangkit Ya, 2021 ini. ikut ya. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas ya. Baik, terima kasih juga Bapak-bapak sudah hadir di studio. Langsung saja kita akan membahas bagaimana pameran IKM Bali Bangkit 2021 tahap keempat ini. Pak Kadis, industri kerajinan Bali ini kan mempunyai banyak ciri khas yang harus dijaga. Seperti di awal saya mengatakan bahwa sektor ini juga terdampak juga. Tapi kalau kita berbicara tentang kerajinan Bali, ini sektor menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak akibat pandemi. Bagaimana Pak Kadis melihat kondisi saat ini, Pak? Ya, terima kasih, Dek Karang. Pada hakikatnya kalau kita berbicara industri kerajinan, memang Bali itu adalah sumbernya. Ya. Dia sudah punya branding yang begitu bagus, begitu luar biasa. Tetapi karena pandemi pariwisata terhenti sehingga karena pintu pasarnya dari Bali memang mereka ada kesulitan dalam memasarkan produknya. Tetapi itu untuk memasarkan produk ke luar ekspornya. Saya kira untuk memasarkan produk ke lokalnya tidak ada permasalahan, namun kan memang daya beli masyarakat kita sudah mulai turun. Nah, oleh karena itu tentu Dinas Perindustrian Provinsi Bali dengan berbagai kiat-kiatnya tentu melakukan fasilitasi pendampingan kepada para IKM kita supaya dia bisa menangkap peluang-peluang yang ada, situasi yang ada sekarang ini, bagaimana dia bisa tetap memasarkan produknya. Satu, yang kemudian tentu produk-produk yang dihasilkan pun harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kemudian oleh karena itu pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini selalu mendorong para IKM kita, satu, menghasilkan produk yang berkualitas, kemudian dua, mempunyai daya kompetisi, daya saing yang cukup, kemudian yang ketiga, selain memasarkan secara konvensional, mereka harus kita dorong, selalu kita fasilitasi untuk bisa menampilkan produknya secara di platform digital. Itu yang terpenting di era pandemi ini. Nah, karena mereka mulai turun, drop, tentu kita berharap mereka tetap berkreasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan supaya bisa menghasilkan produk-produk yang kira-kira diminati oleh pasar. Oleh karena itulah Dekranasda menginisiasi kegiatan ini melalui pameran yang kita laksanakan, yaitu di tahun 2021 saja itu ada pameran IKM Bali Bangkit 1, Bali Bangkit 2, kemudian pameran IKM pada Pesta Kesenian Bali, kemudian ada pameran IKM Bali Bangkit 3, kemudian 4, dan nanti Astungkara kita juga akan melakukan pameran IKM Bali Bangkit 5. Di samping itu, pemerintah Provinsi Bali
Dalam hal ini melalui Dekranasda juga mengajak para IKM kita goes to mall, jadi pameran di mall-mall, beberapa mall yang ada. Ya. Sekali lagi pameran sesungguhnya bagian yang memang masih dibatasi, namun karena dalam konten kondisi pandemi ini tentu kita melaksanakan pameran dengan tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi ada perkembangan-perkembangan nanti saya ceritakan bagaimana ketatnya kita menjaga ini gitu ya. Itu saya kira itulah cara kita berarti bersinergi dengan Dekranasda, dengan para pelaku IKM, bagaimana kita tetap bisa bangkit dalam kondisi. Jadi bisa dikatakan ini sinergi pemerintah dengan salah satu elemen ada Dekranasda juga diajak bekerja sama untuk membangkitkan IKM di masa pandemi ini. Baik, saya ke Sekretaris Dekranasda dulu, Pak Agung. Pak Agung, berarti sebenarnya kita mengetahui tugas Dekranasda adalah mempromosikan kerajinan Bali ini sendiri. Nah, ini peran Dekranasda juga sangat penting dan perannya sangat vital sekali saat ini. Seperti itu. Ya, bisa dijelaskan sebenarnya tugas dari Dekranasda sendiri bagi pelaku-pelaku IKM di Bali ini sendiri seperti apa? Ya, terima kasih Pak Gede Karang ya. Jadi Dekranasda itu kan Dewan Kerajinan. Jadi tugas utamanya adalah menjembatani antara produsen dan konsumen. Ini ke tugas dasarnya. Jadi sudah tentu pasti kita harus banyak melakukan promosi-promosi gitu. Bagaimana caranya kita untuk mempromosikan kerajinan-kerajinan IKM kita yang ada di daerah itu biar dikenal oleh masyarakat. Gitu. Jadi juga Dekranasda Nika juga tiap bulan itu selalu mengkurasi terus mencari IKM-IKM baru yang potensial yang ada di daerah sehingga kita bisa tampilkan di setiap pameran-pameran kita. Nah, kebetulan dengan dengan Dinas Perindag terus difasilitasi untuk juga melakukan pameran 1, 2 seperti Pak Kadis tadi ceritakan itu. Jadi kita mempunyai ajang untuk mempromosikan IKM-IKM kita untuk dikenal lebih luas oleh masyarakat kita. Gitu. Jadi, dan sudah berlangsung saat ini? Sudah berlangsung seperti Pak Kadis tadi ceritakan 1, 2, 3 bahkan nantinya akan ke-5 berikutnya. Berlangsung mungkin tahun depan juga kalau kondisinya memungkinkan kita juga akan melakukan pameran sepanjang tahun sudah itu. Itu planning ke depannya di Dekranasda. Baik, Bapak-Bapak kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pameran IKM Bali Bangkit 2021 tahap keempat. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Pameran IKM Bali Bangkit 2021 tahap keempat masih menjadi topik kita pada hari ini. Saya akan langsung saja ke Sekretaris Dekranasda Provinsi Bali, Pak Agung. Pak Agung, seperti yang kita ketahui juga bahwa pembukaan pameran IKM Bali Bangkit 2021 ini tahap keempat sudah resmi dibuka oleh Ketua Umum Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster. Ini pelaksanaannya sampai kapan? Dari kapan sampai kapan, Ki? Ini pelaksanaannya itu sebulan penuh. Kita akan mulai kemarin dimulai dari tanggal 17 sampai tanggal 19 ini. Ya, jadi sebulan penuh kita akan lakukan pameran ini. Pelaksanaannya masih tetap di Arde Chandra. Oh ya, kita di Kestiranawo. Di Kestiranawo sama Arde Chandra. Dan juga kita pameran juga kita lakukan di mall. Seperti Pak Kadis ceritakan tadi bahwa kita punya program IKM Goes to Mall. Ya, jadi ada di Beach Walk dan ada di Plaza Reno juga gitu. Jadi Dekranasda mengorganize ya pameran-pameran ya selain di Arde Chandra, selain di Art Center Taman Budaya juga ada di mall-mall. Nanti juga kedepannya kita akan mengadakan kerjasama dengan mall seperti TSM dan lain-lainnya seperti ini. Oke, khusus di Arde Chandra Niki sendiri, ini ada yang berbeda nggak sih dengan pelaksanaan pameran IKM Bali Bangkit dari tahap-tahap sebelumnya, tahap 1, 2, 3 Niki sendiri? Ya, sudah pasti ada perbedaannya selain dari desain. Perbedaannya desain kita memang sedikit berbeda dari 1, 2, 3, 4, 5 itu juga orang-orang baru terus kita munculkan. Jadi IKM-IKM baru kita promosikan terus. Kita setiap bulannya ada tim khusus yang mengkurasi yang ke daerah
itu mencari potensi-potensi yang ada sehingga kita bisa tampilkan IKM-IKM yang baru, peserta-peserta yang baru di dalam setiap pelaksanaan dari pameran Bali Bangkit itu. Ya, berapa pelaku IKM yang ikut saat ini di tahap keempat Diki sendiri? Saat ini kurang lebih 76 kalau nggak salah ya. Oke. 76 ya. Total semuanya. Ini kalau berbicara tentang desain ini, kalau berbicara tentang saya pernah datang di IKM Bali Bangkit beberapa tahap sebelumnya Niki sendiri, ini sangat indah sekali untuk bisa dikatakan di setiap pojok itu bisa dipakai untuk berfoto selfie seperti itu. Ini berkat Ibu Ketua juga yang kalau kita ngomongin tentang Ibu Ketua Umum Niki sendiri sampai malam pun dijabani, glosor di bawah, memperhatikan setiap detailnya. Itu juga dilakukan di tahap keempat Niki sendiri. Selalu kita, terutama di tahap keempat, itu benar-benar sentuhan daripada Ibu Ketua kami, gitu ya. Jadi Ibu Ketua itu mempunyai tes yang bagus untuk pengaturan board dan sebagainya itu. Itu beliau memberikan arah-arahan kepada kami, terus kami bekerja bersama dengan tim, juga dengan Pak Putu juga yang menghias ruangan depan itu, hall depan itu, sehingga kesannya tidak seperti, benar-benar tidak seperti pameran-pameran sebelumnya gitu. Jadi berkesan itu seperti mall gitu ya. Jadi kesan estetikanya sangat luar biasa sekali. Oke, baik. Saya ke Putu Pardika, ini IKM dari The Object Art seperti itu. Ini bisa diceritakan seperti apa sih The Object Art ini sendiri tuh? The Object ya, kita selalu ingin tampil lain daripada yang lain. Lainnya seperti apa? Tidak mengopi, tidak meniru pasaran. Kita kayak bikin trend centernya. Oke. Ya, supaya pasar ikut kita. Kita selalu berpikir di depan. Baik. Ya. Dan seperti apa masyarakat ketika datang ke stand? Di situ berarti ada buka stand juga di IKM Bali Bangkitnya. Ada. Apa yang masyarakat dapatkan di sana nantinya? Ya, ada inspirasi yang mereka tidak pernah lihat, mereka lihat di sana gitu. Kayak ada ide-ide baru. Oke. Setelah mampir ke pameran Bali Bangkit, dia punya pandangan lain gitu. Oke, ini kalau kita berbicara tentang art, akhirnya Putu memilih membuka usaha seni interior kontemporer. Ini idenya dari mana sih tuh? Idenya ya sih dari pasaran. Kalau kita saling meniru, kayaknya susah jualan gitu awalnya. Kenapa kita tidak lain pada yang lain, supaya pasaran selalu baru gitu. Jadi selalu up to date. Up to date ya. Kebetulan saya juga interior karya seni, saya ada di beberapa hotel di Bali, kayak Meridian, Maya yang gitu-gitu, di lobbynya. Beberapa resort yang kita dekor, villa-villa pribadi juga. Gitu. Baik, Pak Agung ini akhirnya memilih salah satu pelaku IKM yang akhirnya berpartisipasi. Ada alasan akhirnya memilih seorang Putu Pardika juga ikut berperan menjadi salah satu peserta di IKM Niki sendiri. Ya, memang betul seperti kata Pak Putu. Kita ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda. Ya. Jadi beliau Pak Putu ini mempunyai karya yang kontemporer seperti itu. Jadi kalau Pak Gede mampir ke Art Center gitu ya, di sana itu kita hias lobi utamanya itu yang di ruang yang kolam itu, bagaimana layaknya lobi hotel seperti itu. Jadi karya-karya beliau banyak ada di hotel-hotel besar untuk di lobi-lobi itu, bahkan dia sempat juga mengekspor ke luar negeri. Jadi karya beliau ini berbeda dengan apa yang sering kita lihat gitu. Jadi ini kontemporernya, idenya banyak sekali idenya gitu. Idenya nggak habis-habis. Idenya nggak habis-habis. Selalu. Di dunia seni itu makin dikupas, makin keluar ya, makin baru lagi gitu. Biasanya ide itu didapatkan dari mana tuh? Kebanyakan dari alam. Dari alam? Dari alam, ya. Kadang-kadang makan kerupuk gitu. Oh ini bagus nih, pindahin ke kayu aja gitu. Kadang makan kritik kayak gitu. Oh ini kayak barang seni nih kalau dibikin besar kayak gitu. Oke, baik. Itu pun bisa dijadikan bisa sebuah inspirasi seni. itu di mana-mana aja bisa. Kalau di dunia seni.
Baik, akhirnya memilih Pak Agung, akhirnya memilih Putu Pardika yang terjun di objek art ini Ya, sendiri, itu menjadi alasannya akhirnya bisa bergabung di IKM Bali Bangkit Ya. tahap keempat ini. Ya, betul, karena desainnya itu sangat unik sekali ya. Jadi berbeda sekali dengan desain-desain yang pernah ada gitu. Jadi beliau bermain desain-desain yang material yang besar gitu, menggabungkan antara Logam. kayu dengan logam seperti itu. Gelas, semua elemen Gelas. lah kita pelajari. Ya. Oke. Jadi selain memperindah, sekarang itu kebanyakan orang itu berfoto di sana, menjadi tempat selfie juga, tempat selfie untuk keluarga juga, untuk anak-anak juga gitu, karena luar biasa hasil ininya, karya beliau ini ada binatang-binatang seperti itu. Oke. Ya. Baik, ini nggak sabar saya datang, mesti datang lagi. Ya, nih. mesti kunjungi Pak. Kalau datang melihat. ke Karena pameran di Bali tahap sebelumnya ini semua sudut itu Instagramable kata orang ya. Ya. Buat berfoto ini keren banget Ya, itu, apalagi yang di tahap 4 ini sendiri. Pak Kadis, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh Pak Putu Pardika Niki sendiri, usaha interior kontemporer ini mempunyai keunikan tersendiri seperti kata Pak Putu ya, dengan ide-idenya yang sangat cemerlang, yang ter-up to date, tidak plagiat seperti itu. Pasarannya pun mungkin sangat spesial. Bagaimana Pak Kadis melihat potensi ini sebagai bagian dari menggeliatkan IKM dan ekonomi Bali, apalagi di situasi pandemi saat ini? Ya, jadi dengan pengalaman kembali saya ingin melihat COVID ini membuat pengalaman, merubah mindset kita bersama-sama. Kenapa? Karena di awalnya mungkin kita sangat bertumpu kepada sektor pariwisata, namun karena COVID ini akhirnya kita betul-betul merasakan dampaknya. Nah, oleh karena itu saya kira pemerintah Provinsi Bali sudah mulai merencanakan namanya transformasi ekonomi Bali. Jadi agar Bali tidak dalam perekonomian ke depan itu tidak hanya bertumpu di satu sektor saja. Kita juga ingin akan mengangkat sektor-sektor yang lain. Salah satu diantaranya adalah ekonomi kreatif dan digital. Jadi apa yang Pak Putu lakukan ini adalah bagian daripada sebuah ekonomi kreatif. Ya, karena dia kreativitas betul-betul akan bisa memberi nilai tambah yang luar biasa terhadap produk-produk yang dihasilkan. Nah, ini sesungguhnya kelebihan daripada Krama Bali yang selama ini mungkin kita rasakan tidak kurang dikeruk dengan baik. Oleh karena itu ke depan yang kreativitas ini akan betul-betul ditampung atau diakomodasikan, difasilitasi sehingga dia mampu memberi bagian daripada untuk pergerakan perekonomian ke depan. Kita berbicara kreativitas bukan hanya di sektor seni saja. Tentu kan kreatif itu di sektor-sektor yang lain ada, ya kan? Dengan berbasis digital, kemudian hal-hal produk-produk yang lainnya semua bisa di-create di kreativitas untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing. Nah, oleh karena itu terhadap pelaku-pelaku usaha yang seperti Pak Putu, kemudian mungkin generasi muda lain yang kreatif itu juga selalu akan kita fasilitasi. Kita akan tampung, kita beri ruang kepada mereka untuk maju dan berkembang. Kita gandengkan dengan bank di segi permodalan, kemudian dan akses-akses yang lainnya sehingga mereka betul-betul bisa menghasilkan produk yang bisa mengangkat perekonomian Bali. Ya. Nah, kemudian kalau saya ingin cerita sedikit tentang pameran, memang kehadiran produk-produk yang Pak Putu itu tentu memberi nuansa baru. Ini akan memasukkan kenapa ada pameran 1, 2, dan dari 1 ke 2 pasti ada evaluasi yang kita lakukan dan perbaikan-perbaikan yang kita lakukan, baik terhadap para pelaku peserta pameran itu sendiri, kemudian juga kepada kita selaku penyelenggara, sehingga semakin hari pamerannya akan semakin berkualitas dan semakin menarik. Itu harap Ibu Ketua, Ibu Putri yang mempunyai visi yang begitu jauh ke depan. Tentu ini yang kita ikuti, kita dorong, ya, kita backup dari belakang, dari bawah dengan para pengurus Dekranasda selalu turun ke bawah, melihat potensi-potensi yang ada untuk kita fasilitasi, sehingga mereka mampu menampilkan produknya. Ya. Dan setelah mereka berpameran, para pelaku usaha IKM ini pun akan belajar membaca selera pasar. Ya. Apa sih keinginan pasar, sehingga mereka di situ pun ada kreativitas muncul. Ya kan? Ketika berpameran, oh ternyata barang yang ini banyak laku, banyak diminati, sehingga dalam produk ke depan dia akan bisa membaca tren pasar itu untuk menghasilkan sebuah produk yang akan dia sajikan. Sehingga harapan kami IKM kita,
walaupun dalam kondisi pandemi, harapan kami tetaplah berkreativitas. Ya, berkreativitas tentu kita harus pinter menghasilkan produk yang memang bisa kita pasarkan, tetapi kita harus yakin bahwa kita mempunyai warisan budaya, warisan tradisi yang luar biasa. Kita berangkat dari situ saja, saya kira akan mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Baik, Putu Pardika, ini kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dihasilkan dari di object art ini sendiri, tentunya berpengaruh pada saat pandemi ini sendiri. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh, signifikan sekali ya. Seperti seberapa pengaruhnya terhadap? Dulu kan tamu walk-innya banyak, yang odong-odong orang dari luar negeri itu banyak. Sekarang tidak ada. Terus adanya pameran Bali Bangkit ini, kita jadi bersemangat lagi, punya harapan gitu. Oke, Ya. baik, punya harapan lagi ke Punya depan. harapan lagi untuk ke depannya, Dak. Biasanya konsumennya dari mana saja sih Pak tuh? Dari mana-mana, Eropa gitu. Dari luar Ya, Eropa dari luar lebih, banyak. lebih Kita menyukai kerja, ya. kita juga sama desainer-desainer luar. Produk-produk yang paling disukai oleh konsumen seperti apa? Meja, kursi, tempat tidur, lampu, semua. Perlengkapan rumah. Sampai vas bunga, kayak gitu. Semua. Piring makan. Jadi itu yang disukai Ya. oleh para konsumen dari luar. Konsumen, ya. Baik, tentunya seperti Dan tagline pengerjaan kita juga custom, Pak. custom. Custom ya. Oke. Request by request. Apa yang mereka request kita kerjakan gitu. Baik. Tentunya seperti tagline-nya kita, bangga pakai produk Kramo Bali, itu yang menjadi tujuan dilakukannya pameran IKM Bali Bangkit ini juga ya. Baik Bapak-Bapak, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana pameran IKM Bali Bangkit 2021 tahap keempat ini sendiri. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, pameran IKM Bali Bangkit 2021 tahap keempat masih menjadi topik kita pada hari ini, masih bersama beberapa narasumber yang sudah kita hadirkan. Saya ke Pak Agung selaku Sekretaris Dekranasda Provinsi Bali, dari hampir 76 pelaku IKM yang bergabung. Niki sendiri ini terdiri dari berapa IKM yang dari bisa dikatakan seperti Putu merupakan IKM di object art, kemudian ada pengklasifikasiannya enggak untuk bergabung di tahap keempat ini sendiri, Pak Agung? Ya, kita kan itu mencari orang-orang baru terus gitu. Jadi kalau untuk interior kebetulan beliau adalah satu-satunya sekarang. Jadi kita ada fashion di sana. Fashion juga. Fashion, terus ada kain, tenun, dan kerajinan seperti itu. Baik. Dan ada yang baru nggak? Katanya ada kuliner juga di sana saat ini? Saya lupa. Kuliner itu kan kerjasama antara UP2K, PKK Kabupaten. Jadi setiap kabupaten itu bergilir untuk mengisi stand kuliner yang ada di Taman Budaya gitu. Jadi setiap kabupaten misalnya seperti saat ini adalah yang mengisi adalah Kabupaten Kelungkung gitu ya. Jadi ada alasan akhirnya mengikut sertakan kuliner dengan ciri khas daerahnya masing-masing tersebut untuk bergabung di IKM Bali Bangkit ini. Ya betul kan. Itu idenya kan dari Ibu Ketua dulu bahwa kenapa kita tidak libatkan kuliner UP2K-nya, binaan PKK-nya seperti itu. Jadi selain kita menampilkan makanan-makanan khas dari daerah tersebut, juga memberikan warna baru di dalam pameran kami gitu. Sehingga kolaborasi itu juga membuat ya jadi suasana di pameran kami jadi lumayan bagus juga, meriah juga gitu. Memberikan warna baru gitu bagi pameran di tahap 4 ini gitu. Jadi secara tidak langsung juga ketika masyarakat berkunjung ke sana diberikan edukasi juga kepada mereka untuk mengetahui ini loh dari daerah masing-masing memiliki ciri khas makanan atau kuliner dari daerah masing-masing seperti itu. Ya,
betul. Jadi kita perkenalkan juga makanan-makanan tradisional khas daerah tersebut ya kepada masyarakat gitu. Jadi mereka juga yang tahu seperti babi guling Gianyar gitu. Jadi mereka tidak jauh-jauh Kelungkung dengan seromotannya. Kelungkung dengan seromotannya gitu. Tabanan dengan, saya pernah merasakan, Tabanan sudah? Tabanan sudah kemarin ya. Pertama Tabanan. Ada entil ya namanya ya? Ya, entil. Seperti itu ya. Jadi masyarakat pun tahu dengan Betul, dengan ciri khas masing-masing Masing-masing kuliner. daerah tersebut ya, makanan khas itu. Ini Jadi luar biasa sekali ya. Baik, Pak Kadis, ini ide ibu yang kalau dipikir ini tidak masuk akal, tapi wah ini terpikirkan oleh seorang ketua umum Dekranasda Provinsi Bali. Inilah yang saya katakan, Ibu selalu menginspirasi kami untuk kita bekerja. Beliau banyak ide, jadi banyak konsep-konsep yang beliau sampaikan. Jadi tanpa terpikir oleh kita, kalau dengan kuliner khusus, kalau sebelumnya mungkin kulinernya umum, ya kan, tidak memberi nuansa. Sekarang kalau sekarang masyarakat akan berpikir, sekarang kuliner apa ya? Sekarang kelungkung. Pikiran kita sudah pada seromotan dan seterusnya kan. Sehingga masyarakat di Kota Denpasar khususnya mungkin yang ingin kayak apa sih kuliner kelungkung, datang saja sekarang. Karena tahu dah kita apa, termasuk ada es puter gitu ya. Nah itu kan saya baru tahu sekarang bahwa ternyata ada kuliner khas ya. Es puter. Iya, di masing-masing kota dan rasanya enak sekali ya. Itu yang saya maksud, besok mungkin Denpasar kayak apa ciri khas kuliner Denpasar dan seterusnya kita akan selalu tampilkan kuliner-kuliner khas masing-masing kabupaten kota. Sehingga dari situ di samping kita melihat produk-produk khas kerajinan ya masyarakat Bali juga ada di Art Center, kita juga pada saat tertentu akan melihat khas masing-masing kabupaten. Nah, dengan rajin mengupload mungkin melihat jadwal kami, sehari ini apa kelungkung, minggu depan akan masuk Denpasar dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira kita khususnya yang ada di Kota Denpasar ini atau mungkin masyarakat Bali yang ingin melihat kuliner kelungkung sekarang, datanglah ke pameran kami. Jadi masyarakat pun bisa mengakses. Iya, bisa dan mereka yang kuliner pun melayani secara offline dan online. Ya, secara digital pun kita layani kalau memang ada yang berminat. Ya, jadi itulah yang saya katakan sekarang kita harus merubah paradigma sedikit. Ketegangan secara konvensional kita harus beralih juga ke digital. Baik. Mau tidak mau, suka tidak suka harus kita bersentuhan dengan itu. Ya, baik. Pak Kadis, seperti yang disampaikan tadi dalam pameran IKM Bali Bangkit tahap keempat ini sendiri, Dekranasda menggandeng hampir puluhan, 76 IKM untuk memasarkan produknya. Sebenarnya ada mekanisme yang harus dijalani untuk bisa bergabung atau syarat yang bisa dilakukan bagi IKM untuk bisa bergabung dalam pameran ini. Kalau saya sebut dulu dari awal kita sampai sekarang sudah hampir 250-an lebih gitu yang kita libatkan dalam pameran. Nah tentu dalam konteks ini karena kita ingin menampilkan produk-produk premium atau produk unggulan Bali, memang Ibu Ketua sudah menugaskan tim Dekranasda untuk betul-betul melakukan kurasi. Ya, kurasi terhadap produk-produk yang dia akan tampilkan. Yang tentu satu adalah memang diproduksi oleh Krama Bali itu sendiri, ya kan? Diproduksi oleh Krama Bali sendiri di daerah Bali, kemudian nuansanya memang produk-produk khas kerajinan Bali. Itu. Boleh yang lain, tetapi harus didominasi oleh produk-produk khas Bali. Misalnya ada fashion, kan ada kombinasinya itu, silakan. Tapi tetap kita menyajikan produk-produk kerajinan, baik tenun, baik perak, baik kayu, baik ukiran dan seterusnya khas Bali. Kenapa? Karena sekali lagi karena kita Dekranasda tugasnya adalah satu menjaga ini kan, melestarikan dan mengembangkan ya kan kerajinan-kerajinan warisan budaya kita. Nah, itu satu syaratnya. Kemudian yang kedua tentu mereka sekali lagi harus disiplin dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Baik. Ya. Kenapa demikian? Jadi sesungguhnya kalau kita berbicara pameran ini kan kesannya akan ada kerumunan orang ya kan datang. Nah, oleh karena itu kami di penyelenggara juga tidak terfokus kepada kunjungan yang membludak seperti itu. Oleh karena itu kunjungan pun kami atur. Jadi ada protokol kesehatan juga yang dilakukan pada saat pameran ini. Di samping pengunjung kami atur, artinya karena ini kita kan menghimbau juga kepada ASN juga untuk mengunjunginya. Di samping kepada masyarakat, kami menghimbau ke ASN untuk mengunjungi dan kami atur sehingga tidak terjadi kerumunan pada saat yang bersamaan. Jadi ada mekanismenya juga saat berkunjung ke sana nantinya. Yang kedua mereka
Satu, kami sebelum ke pengunjung, para peserta pameran pun kami ketat, mereka harus di swab. Iya, jadi kalau dia negatif boleh, dan kemudian dia harus vaksin 2 kali. Baik. Ya, semua yang terlibat di dalam pameran ini sudah kami syaratkan harus vaksin 2 kali. Kenapa demikian? Terlebih-lebih dengan adanya PPKM kemarin, kita kan pernah terhenti nih sebentar, pameran kita terhenti karena PPKM kan, jadi kita tetap mengutamakan protokol kesehatan. Nah, sekarang kalau berkunjung ke pameran itu harus di screening melalui aplikasi Peduli Lindungi. Nah, yang kita pasang dari setiap orang yang datang, entah dia penjaganya, entah dia krunya, entah dia pengunjungnya, harus lolos screening aplikasi Peduli Lindungi dengan warna hijau. Artinya apa? Dia sudah vaksin 2 kali. Ya. Kemudian kepada penjaga-penjaga pameran ini pun secara berkala kami swab antigen setiap 2 minggu sekali. Ya, untuk menjaga juga supaya jangan pameran kita menjadi klaster atau sebagai sumber penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan dengan demikian kira-kira pameran kita ini bisa berjalan dengan aman. Jadi bisa dikatakan ini pengawasan khusus ini untuk memastikan protokol kesehatan peserta dan pengunjung dalam pameran ini sangat-sangat ketat ya Pak Kadis. Tinggi, betul. Jadi karena ini kan edaran pemerintah juga. Ya. Masuk ke mall harus lolos screening aplikasi Peduli Lindungi. Ya kan? Masuk ke pameran pun harus begitu, sehingga setiap masyarakat yang datang ke pameran tidak ada kekhawatiran, mudah-mudahan ya kan tidak sampai terjadi kan, tidak ada kekhawatiran bahwa jangan-jangan bisa masuk ke pameran nanti di sana terkontaminasi atau tertular kan dia. Jadi kalau kita semua sudah disiplin, pengunjung disiplin, penjaga disiplin, astungkara, saya kira ketakutan kita tuh mungkin bisa kita hilangkan. Oke, baik. Dan bagi mereka yang mungkin merasa atau mempunyai waktu tidak banyak, kemudian pengen sih sebenarnya datang, tetapi secara offline datang, tetapi mereka yang tidak punya waktu ataupun mungkin ya merasa kekhawatirannya, tetapi pengen melakukan transaksi seperti apa nantinya? Apakah juga dilakukan online nggak sih? Iya, ini yang saya sampaikan semenjak awal kemarin, ketika pandemi COVID, Ibu Ketua mempunyai ide yang luar biasa. Jadi pada saat itu seperti juga apa? Kita sudah setting pamerannya offline dan online. Offline dan online? Offline-nya yaitu di Taman Budaya, online-nya kita bersinergi dengan balimall.id. Ya, marketplace ya, yang dibangun oleh Kramo Bali sendiri. Itu kalau ingin mencari produk asli Bali, dijamin di sana ada. Artinya apa yang dia sajikan di sana adalah produk Kramo Bali asli. Dibuat di Bali, di Provinsi Bali. Gitu ya. Jadi kalau mencari produk Bali, cari di balimall.id. Tetapi tentu tidak semuanya ada di situ kan begitu ya. Jadi tentu kita masih bertahap. Paling tidak mereka yang ikut berpameran kita sudah tongkrongin mereka di Bali Mall, sudah nongkrongin juga di Taman Budaya supaya dia memasukkan produk-produknya dipasarkan secara online. Di samping itu kalau mereka sudah biasa menggunakan aplikasi yang lain itu pun monggo. Tapi yang kita wajibkan paling tidak dalam era edukasi ini melatih mereka untuk terbiasa memasarkan produk secara digital melalui e-marketplace atau platform digital, ya Bali Mall yang sudah siap membantu para perajin kita, IKM kita supaya dia bisa bagaimana sih caranya supaya produk bisa muncul secara online kan gitu. Itu sudah kita lakukan. Di samping itu bagi mereka yang takut juga transaksi, BPD sudah menyiapkan juga aplikasi QRIS. Di sana tidak perlu keluarin duit, jadi cukup dengan QRIS saya kira sudah bisa bertransaksi. Semua tenan wajib itu. Ya. Jadi kita mau transaksi di pameran dengan QRIS tanpa harus mengeluarkan uang, tapi yang penting masih ada debatnya lah. Masih ada saldonya, bisa nanti gitu ya. Keluarin kartu nggak ada saldonya. Kan begitu. Jadi transaksi dengan QRIS. Jadi semua tenan yang ada di sana wajib. Termasuk kuliner. Ya, kuliner pun bisa menggunakan harus itu memang menggunakan QRIS. Artinya kalau memang dalam keadaan tertentu mereka tidak seperti tadi tidak bisa, ya tunai pun masih kita toleransi. Tetapi sedapat mungkin kita berharap sih dengan kondisi pandemi ini, mari kita manfaatkan
teknologi yang ada untuk Baik. keamanan kita bersama. Baik, Pak Agung, ini yang menarik, stand kulinernya di sebelah mana sih? Saya tertarik dengan kuliner lagi nih. Stand kulinernya kita ada di sisi sebelah selatan ya. Di sisi sebelah selatan itu seperti biasa dulu kan Oh, iya. juga Baik, diisi oleh kuliner juga, tapi belum pada waktu itu belum kabupaten kota ya. Sekarang di sana kita udah tata rapi, jadi juga tempat makannya kita set seperti food court gitu, jadi tidak ada batasan-batasan. Kalau dulu kan batasan, misalnya si kuliner A sama B itu ada tempat, ada ruangnya, ada batasannya. Sekarang kita loss saja seperti itu. Jadi kesannya seperti apa? Food court jadi kesannya. Gitu. Baik. Jadi di depannya kita pasang UP2K kabupaten ini gitu, tertentu ya gitu. Lungkung misalnya, atau Tabanan gitu. Jadi ketika pengunjung datang memilih kulinernya, kemudian mereka bebas duduk ya. di mana saja. Bebas duduk di mana saja. Yang penting mengikuti protokol kesehatan. Betul, ya. Untuk standnya sendiri, apakah menggunakan di Kesiranawa sajakah atau di tempat yang lainnya, di Arda Chandra yang di bawah gedung state itu. Panggung terbuka kah? Maksudnya ini untuk yang kuliner? Bukan, untuk stand IKM-nya? Oh, stand IKM itu kalau untuk ini untuk fashion dengan perak, fashion, maksud saya untuk perak dan kain tenun itu ada di Kesiranawa bawah gitu. Untuk yang di sekitar lobi, di sekitar kolam itu untuk interior, desain sama anyaman ya, kerajinan anyaman gitu. Ya, kalau yang di Arda Chandra itu khusus fashion saja. Oke, baik. Ini 76 tenan juga sudah bergabung. Kurasi pun berarti sudah dilakukan jauh-jauh hari kah? Ya, jauh-jauh hari sudah dilakukan, dan kita secara berkala terus melakukan koordinasi dengan kabupaten, juga meminta kalau ada IKM baru, pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai potensi untuk kita kembangkan, kita promosikan, kita minta datanya ke kabupaten kota seperti itu. Jadi kita lakukan secara konsisten seperti itu. Baik, jadi mereka yang belum berhasil bergabung di tahap keempat ini, ada harapan juga untuk bisa bergabung nantinya pasti. di pameran berikutnya. Jadi produk-produk yang bagus itu kita list, kita save, itu kita simpan. Jadi kita akan kalau hari ini belum bisa kita promosikan, kita ajak untuk berpameran, itu akan menjadi di pameran berikutnya gitu. Karena kita juga continue untuk berpameran. Gitu. Ya. Dan jangan khawatir seperti itu. Tidak usah khawatir. Jadi jangan khawatir. Jadi para teman-teman DKM ya teruslah berkarya gitu. Nanti kita pasti akan ajak suatu saat nanti untuk sampai di pameran kita Bali Bangkit. Baik, baik. Kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Namun tentunya setelah yang berikut ini. Ya, bagaimana pameran IKM Bali Bangkit 2021 yang sudah memasuki tahap keempat masih menjadi topik kita. Saya ke Putu Apardika ya, di IKM, di Object Art ini sendiri. Putu selaku pelaku IKM, kemudian akhirnya bisa bergabung di pameran di Bali Bangkit 2021 tahap keempat ini sendiri. Ada perubahan nggak sih tuh akhirnya dengan karya-karya Putu? Ya. Sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memperhatikan kita dalam situasi begini, pandemik ini ya. Jadi kita lebih bersemangat berkarya jadinya. Lebih bersemangat berkarya, kemudian ide-ide juga kembali mengalir dan dituangkan kembali. Tidak putus harapan lah. Oke, ada komentar-komentar dari komen-komen dari para pengunjung yang datang ke standnya Putu seperti itu? Ya, kayak senang, kayak wow, tumben lihat gini kayak gitu. Oke, ada peningkatan nggak sih tuh? Apanya? Untuk orderannya kembali? Ya, lumayan ada penjualan di sana. Itu yang terpenting tentunya. Oke, baik. Dan
pendapat Putu tentang pameran Bali Bangkit yang digelar pemerintah ini sendiri seperti apa tuh? Sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Sangat bagusnya untuk para pelaku IKM. Pelaku IKM ya. Khususnya Ibu juga semangat sekali ke Ibu Ketua Rekranasdanya. Sangat membantu juga di mana posisinya, sangat memperhatikan kita. Ya, di mana posisi gininya pamerannya gitu. Menata, ikut menata. Ikut menata. Ikut menata, kasih ide-ide, kasih masukan-masukan. Selalu beliau kasih positif gitu. Ini sampai malam pun dijamanin sampai sama Ibu ya. Kita ngobrol Sampai tentang tengah seni. malam. Gitu. Ya. Itu yang ngobrol-ngobrol seni. sering yang saya lihat di media sosial. Ya. Ibu langsung Semangatnya luar biasa. Semangat beliau. dan memberikan masukan-masukan Ya, bagi memberikan masukan-masukan. bagi para pelaku IKM ya. ya. Baik, baik, Pak Kadis, kita berbicara tentang hal-hal yang sering menjadi permasalahan bagi IKM ini sendiri, yaitu promosi. Salah satunya juga ini salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggandeng Dekranasda tentunya. Ya. Ini yang saya sampaikan dalam mengelola usaha promosi kadang-kadang hal yang terlupakan. Ya. Oleh karena itu ini dilihat betul oleh Ibu Ketua Dekranasda bahwa ini bagian yang sering terlupakan, ya kan? Kita terlalu pede dengan apa yang kita hasilkan, asik dengan dunia kita sendiri tanpa melihat gimana perkembangan pasar di sana. Nah, kemudian apa yang kita hasilkan karena kita kurang promosikan juga kurang diminati, kurang dikenal oleh pasar. Nah, oleh karena itu ini merupakan hal yang sangat strategis. Saya kira Ibu Ketua mengambil keputusan yang sangat tepat, yaitu mengambil khusus di sisi promosinya, di sisi pamerannya ini. Nah, oleh karena itu didukung oleh dana dari Bapak Gubernur, dari APBD Provinsi Bali, maka Dekranasda melaksanakan kegiatan ini. Nah, kalau kita berbicara secara umum tentang pengelolaan usaha, jadi memang IKM kita itu kalau dari si produknya sesungguhnya sudah luar biasa. Dia sudah memiliki kreativitas yang luar biasa, produk yang luar biasa, tetapi mereka lupa satu, kalau produk olahan saya katakan, packagingnya, kemasannya mereka lupa, desain kemasannya mereka lupa. Nah, kemudian untuk produk seni mereka biasanya bagaimana membaca pasar yang Pak Putu lakukan itu mereka lebih dulu biasa asik dengan dunianya sendiri, ya kan? Asik dengan dunianya sendiri tanpa melihat apa keinginan pasar. Bukan berarti kita keluar dari pakem-pakem budaya tradisional yang kita miliki, tetapi kita berakar dari budaya tradisi ini, kita kembangkan menjadi sebuah produk yang memang diminati sehingga branding Balinya itu bisa kelihatan betul gitu. Ini yang selalu kita lakukan agar lakukan pendampingan agar mereka mampu mempromosikan produknya. Nah, berbicara promosi lagi, oleh karena itu pemerintah dalam hal ini selain Dekranasda melalui pameran yang dilaksanakan, kami juga sering mempromosikan produk-produk mereka secara daring maupun luring. Ya. Jadi dalam kondisi pandemi ini, dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Bali sering mengadakan misi dagang ke akdak-akdak yang ada di luar sana, memperkenalkan juga produk-produk yang dimiliki oleh masyarakat Bali itu sendiri. Nah, kemudian kalau pasar lokalnya kita coba melalui pameran ini kiranya menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh usaha promosi itu. Ya. Jadi dengan pandemi ini kita juga jangan lupa pasar lokal kita. Ya. Pasar lokal itu sangat potensial yang harus kita garap juga. Jadi jangan orientasi kita seperti Pak Putu, mohon maaf, jadi kemarin mungkin orientasinya ya keluar. Pada saat pandemi kan kehilangan pasar kita. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus juga bisa menangkap selera pasar lokal sehingga kita dalam kondisi sekarang ini kita masih bisa tetap eksis. Baik. Putu, kalau berbicara tentang tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan usaha saat ini di masa pandemi ini seperti apa tuh? Tantangannya? Tantangannya permodalan. Permodalan, oke. Kita berkarya kan setiap pelaku IKM itu yang utama biasanya. Permodalan, ya.
Baik, dan tentunya seperti kata Pak Kadis tadi, dalam situasi pandemi ini harus tetap berkarya, kemudian memiliki daya saing dan nah ini dia yang menjadi permasalahan mendorong platform digital itu yang harus dilakukan perkembangan teknologi. Nah, bagaimana menurut Putu menyikapi hal ini itu? Dalam situasi pandemi ini sendiri, apakah sudah mulai menerapkan digital marketing dalam pemasaran produknya? Sudah dilakukan? Sudah. Lewat Bali Mall itu. Lewat Bali Mall. Ya. Baik. Pak Agung, ini menjadi permasalahan dari para pelaku IKM Bali khususnya. Dan apa yang sudah dilakukan dari Dekranasda pun? Jadi Dekranasda setiap pameran gitu, sebelum pameran itu berakhir, kita mengadakan training atau pelatihan, di mana pelatihan itu kita adakan bekerjasama dengan Bali Mall dan juga dengan BPD, Bank Pembangunan Daerah Provinsi Bali. Itu kita adakan pelatihan untuk manajemen, bagaimana caranya membuat harga pokok produksi, harga jual, seperti itu. Jadi agar seperti yang pernah kita tahu kan, bahwa kadang-kadang harga-harga kan tidak terkontrol gitu. Jadi misalnya sebuah produk itu harga 1 juta, kadang-kadang bisa dijual dengan 5 juta gitu. Jadi ini tidak terkontrol gitu. Jadi Ibu Ketua sangat konsen sekali untuk memperbaiki manajemen itu. Jadi mereka IKM-IKM ini kita didik agar tahu mereka berapa sih mencari untung gitu. Jangan mencari untung 400% seperti itu, 300% gitu. Jadi yang sepantasnya, itu pertama. Yang kedua adalah bagaimana mengajak mereka untuk memasuki dunia digital marketing. Kebanyakan seperti kita ketahui bahwa kan orang itu pasti senang dengan konvensional, gitu, mempertahankan kondisinya yang semula gitu. Ketika kita ajak berubah, pasti ada kendala di sana. Susah mengajak orang untuk berubah gitu. Nah, ketika dunia ini berubah, ya kita dorong mereka juga untuk berubah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan tentang digital marketing bersama dengan Bali Mall, seperti itu. Jadi harapan kita agar para IKM-IKM kita di Bali ini mampulah bersaing di dunia digital, di mana seperti kata Pak Kadis tadi, mereka suka tidak suka, setuju tidak setuju, dunia digital itu adalah yang akan kita hadapi ke depan ini. Jadi upaya kita di Dekranasda adalah mendorong mereka untuk ikut di dalam berpartisipasi dalam kemajuan teknologi ini, seperti itu, dengan pelatihan-pelatihan yang saya ceritakan lagi. Jadi setiap akhir daripada sebuah pameran kita adakan pelatihan itu. Baik, itu. Pak Agung, dari puluhan IKM yang bergabung ini sendiri, tentunya ada pelaku-pelaku baru yang juga ikut bergabung ini sendiri. Berarti mereka apakah dari kaum anak muda Bali juga bisa bergabung nantinya ketika sudah mengikuti persyaratan yang harus dilewati nantinya? Ya, betul. Ya, jadi itu tidak terbatas. Siapapun asal sudah lolos dari hasil kurasi, kita akan ajak untuk bergabung di dalam pameran Bali Bangkit ini gitu. Ada prosentasenya anak-anak muda Bali yang juga ikut bergabung di Bali Bangkit Niki sendiri? Kalau saya pikir sekarang masih sedikit ya yang anak-anak mudanya, tapi ada mungkin sekitar 20% ada anak-anak muda kita. Kebanyakan dari yang usianya sudah usia 50 tahun ke atas lah gitu. Bukan golongan milenialnya itu. Baik. Ini juga membangkitkan untuk jiwa entrepreneur mereka. Ya. Baik. Putu, ada tips nggak itu untuk anak-anak muda Bali khususnya yang ingin mencoba berwirausaha di bidang interior seperti apa yang sudah dilakukan Putu? Tentunya jangan plagiat seperti itu. Ya, mencoba yang baru. Tetap berpikir positif dan selalu berkarya. Jangan takut melakukan sesuatu yang baru. Jangan takut melakukan hal yang baru, seperti itu. Itu pun tetap berkreativitas. Itu pun dilakukan seorang Putu dulunya. Baik, Pak Agung sebagai Sekretaris Dekranasda Provinsi Bali, tentunya harapannya untuk kemajuan IKM di Bali seperti apa dengan dilakukannya pameran IKM Bali Bangkit yang akhirnya sudah masuk ke tahap keempat, Niki? Ya, harapannya adalah
kita harus menjadi tuan di negeri kita sendiri, itu yang pertama. Jadi Ibu Ketua itu ingin agar produk-produk Bali kita ini bisa tampil bermartabat gitu ya. Seperti kita ketahui di mall-mall itu kan mungkin Pak Gede kalau masuk sebuah mall besar itu kan produk Bali kan hampir tidak ada gitu. Betul. Ya, hanya produk-produk brand-brand nasional atau brand luar ada yang ada di dalam mall-mall tersebut. Nah, kami ingin, Dekranasda ingin menampilkan bagaimana caranya biar produk Bali ini ada di dalam mall itu gitu. Mungkin kedepannya kita akan dorong agar mall-mall ini juga memberikan ruang atau tempat di mallnya untuk produk-produk asli Bali gitu. Dan sekarang pun juga Dekranasda, Disperindak juga mau bekerjasama dengan pihak airport ya, pihak Angkasa Pura juga ingin kita menampilkan produk-produk asli kita itu ada di airport yang ada di Ngurah Rai seperti itu. Jadi agar terkenal, agar kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Dan itu pun sudah dilakukan? Sudah dilakukan sekarang, mungkin nanti akan lebih intens lagi, lebih banyak lagi yang kita bisa kerjasamakan dengan pihak Angkasa Pura nantinya. Jadi ada harapan juga kepada para pelaku IKM yang belum sempat bergabung di pameran Bali Bangkit tahap keempat niki sendiri? Ya, bagi teman-teman IKM yang belum sempat bergabung ya, suatu saat kami dari Dekranasda pasti akan mengunjungi teman-teman yang ada di seluruh Bali. Jadi siapkan diri, siapkan produk seperti itu. Kita akan bergandengan tangan bersama antara IKM dengan Dekranasda untuk membuat produk-produk kita, produk Bali itu dikenal di dalam negeri dan di luar negeri. Jangan patah semangat dulu, tetap berkarya walaupun di saat pandemi ini. Walaupun di saat pandemi seperti ini kan ini sebuah kondisi. Kondisi itu kan setiap saat bisa berubah, Pak. Ya, jadi kondisi seperti ini harus tetap positif. Ya, kita sudah wadahi dengan berpameran di Art Center kan gitu. Itu dari pameran itu lumayan omsetnya kita satu bulan tuh rata-rata 2M gitu. Jadi secara keseluruhan omset kita itu besar gitu, secara keseluruhannya. Jadi ada uang sejumlah itu berputar di masyarakat gitu. Baik. Ya. Baik. Di saat pandemi sudah berlalu, ini para pelaku IKM sudah siap berlari seperti itu kan? Oke, baik. Pak Kadis, ini ada harapannya untuk sektor IKM di Bali dan rencana ke depan untuk sektor IKM Bali ini sendiri, Pak Kadis? Ya, seperti yang sering kita sampaikan bahwa di kondisi pandemi COVID ini kita jangan putus harapan, ya. Selalulah berkreasi, menciptakan produk-produk unggulan yang baru. Ketika nanti kalau sudah pandemi ini astungkara bisa melandai, kita sudah bisa beraktivitas kembali, tentu pada saat itu harapan kami teman-teman para pelaku IKM ini akan bisa bergerak cepat ke depan mengikuti perkembangan yang ada. Supaya jangan kalau sekarang kita berputus asa, berdiam diri, kemudian pada saat perekonomian ini mulai bangkit lagi, kita kagok. Belum sempat kita bergerak, teman yang lain sudah mendahului. Nah, oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh pelaku IKM yang ada di Bali, baik itu IKM yang menghasilkan produk-produk kerajinan maupun produk-produk pangan dan produk-produk yang lainnya, ayo dalam kondisi ini kita tetap berusaha menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Kemudian yang kedua, tentu ke depan pemerintah bersih Bali dalam hal ini seperti yang saya sampaikan tadi, dalam konteks pembangunan perekonomian ke depan, memang dalam transformasi ekonomi Bali itu justru IKM ini menjadi harapan besar kita nanti sebagai penopang perekonomian Bali. Nah, oleh karena itu tentu berbagai hal yang bisa kami lakukan nanti, salah satu entah dia kita fasilitasi desain, kreativitas, kemudian kita dampingi mereka dalam mengajukan hak kekayaan intelektual, kemudian kita fasilitasi atau dampingi dia untuk akses permodalan dan pemasaran tentunya. Ini akan lebih gencar lagi kita lakukan ke depan. Ya. Baik. Jadi mudah-mudahan dengan demikian maka keinginan kita untuk menggerakkan sektor industri kecil dan menengah ke depan ini bisa terwujud.
Baik, Asem Kareng ya, yang pastinya kalau boleh saya ulangi lagi, ini walaupun di masa pandemi ini sendiri para pelaku IKM tetap berkreasi, memiliki daya saing, menghasilkan karya yang terbaik, tentunya mendorong juga untuk menggunakan platform digital yang ada saat ini. Sekali lagi terima kasih Putu, Pak Agung dan Pak Kadis, terima kasih sudah sharing. Saya Ahmad Sekedar Karang, terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.